hari kemarin tuh Senin, Selasa, Rabu tuh saya nggak bisa tidur, saudara. Saya sedih sekali. Saya setiap pagi jam 5 ya, saudara kalau mau ikut doa pagi, ayo saya ajak, yuk kita sama-sama doa pagi, nanti daftar sama Vivi mana, angkat ini daftar sama dia. Kalau mau ya, nggak apa-apa saudara. Seminggu sekali nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali. Terus saya lucu, saya bangun. Nah, saya tuh punya anak namanya Hillary. Anak saya dua. Yang pertama Melody, yang kedua namanya Harmony. Ya. Melody dan Harmony. Kalau dikasih Tuhan satu lagi, saya kasih nama Simbonik. Ya. Kalau Tuhan kasih. Amin, haleluya. Hillary ini punya karunia yang sangat tajam. Karena kita ini kan keluarga pendeta ya, engkong saya pendeta, papa saya pendeta, dan kita ini semuanya punya karunia nubuatan, penglihatan ya. Jadi papa saya ini juga hamba Tuhan yang bergerak di profetik, saya juga bergerak di profetik. Anak saya sekarang begitu, masih umur 12 tahun tapi tajamnya bukan main. Kalau misalnya mau perangan rohani, saya lihat, papi itu Lucifer di sana, papi itu setan di sana. Dia kalau dari kecil itu dia lihat, papi itu ada malaikat di depan pintu. Saya nggak pernah bilang, macam-macam, enggak. Saya biarkan dia, karena saya percaya bahwa hal-hal yang supranatural anak-anak harus mulai mengerti. Yes, amin. Betul nggak saudara? Jangan anak-anak cuma dijejelin TikTok gitu ya, gini gitu. Tapi mulai, nah lucu, anak saya ini 2 minggu ini tidur sama saya. Saya kadang-kadang tidur sama istri, kadang-kadang kalau bikin doa sendiri, tidur di kamar sendiri. Nah, Hillary tidur sama saya setelah dari puasa Esther, 2 minggu setelah puasa Esther, dia tidur terus sama saya 2 minggu. Sampai kita ingin bangun tahta, sampai doa pagi, dia tidur terus sama saya. Dia peluk saya kuat-kuat. Sampai saya ditekak gitu. Saya bilang, Dek, tapi ini loh, sesak gitu. Nah, singkat cerita, saya kan 3 hari mimpi Jakarta tsunami, dan saya bilang pasukan doa. Ini nggak benar, ini bahaya ini. Kita harus bertahan, kita harus menahan, kita harus doa sungguh-sungguh supaya jangan ada tsunami. Setiap hujan begini tadi pagi sudah satu dedek. Tapi saya mau katakan sama saudara, kita harus tetap sungguh-sungguh untuk berdoa bahwa hari-hari ini tuh bencana bisa datang kapan aja, ya. Tapi saya mau katakan, di mana ada orang benar yang berdoa, di situ ada jawaban Tuhan luar biasa. Kita harus doa sungguh-sungguh. Nah, tiba-tiba saya bilang sama anak saya, Hillary, kamu kenapa tidur sama papi terus? Saya berdua nyanyi ciptaan saya. Terus dia tambahkan satu lagu. Sebenarnya saya pengen dia nyanyi hari ini, cuma capek deh, ketiduran. Saya bangun, Dek, ibadah. Nggak mau, ya udah, saya tinggal. Nah, setelah saya nyanyi berdua, saya tanya sama dia, Dek, kenapa kamu mau tidur sama papi terus 2 minggu ini? Terus dia bilang, papi, Tuhan bilang sama aku, papi mau dipanggil Tuhan. Aku sedih papi, makanya aku kalau malam-malam pegang papi terus, jangan sampai papi mati, Bang. Saya sih nggak menunjukkan luka saya yang sedih sama dia. Udah, enggaklah, Tuhan pasti berikan papi umur panjang. Tapi di depan dia. Tapi setelah saya pergi, saya langsung Tuhan. Anak saya itu nggak ada tendensi awal untuk ngomong begitu, betul nggak? Kalau yang ngomong misalnya nabi yang udah tua gitu, Pak Jokowi akan mati, saya nggak percaya. Bisa aja dia benci saya ngomong begitu, ya kan? Tapi anak saya sendiri, behind the skin-nya apa? Motivasinya apa dia bilang begitu? Kalau dia bukan dari Tuhan, nggak akan ngomong begitu. Dan dia selalu ngomong Tuhan, dan banyak sekali yang terjadi. Makanya saya bilang, Hillary, hati-hati ya, jangan sampai kamu diperalat oleh orang. Oke papi, karena kamu tajam dalam bernubuat. Oke papi. Tiba-tiba dia bilang, papi mau dipanggil Tuhan. Paginya saya ibadah doa pagi, terus saya nangis gak karu-karuan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan mau panggil aku ya. Tahu gak jawaban Tuhan? Iya.
Waduh. Terus Tuhan bilang apa? Kenapa Tuhan mau panggil aku? Nah, aku mau jadikan kamu barter yang mahal. Hah? Emang kenapa Tuhan? Saya kasih tahu sama saudara ya. Saya kasih tahu sama saudara. Hati saya itu dari dulu tuh hanya untuk kemuliaan Tuhan dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya itu nggak takut COVID. Saya itu nggak takut apapun. Yang saya takutkan adalah kalau antikris itu nanti datang. Saya tahu firman Tuhan katakan, kalau antikris itu datang, ibu makan anaknya sendiri. Bahkan firman Tuhan katakan, air bersih pun nggak ada. Bahkan firman Tuhan katakan, pahlawan pun menangis. Nanti saya bisa buka firman Tuhannya di Ratapan pasal 4, ya kan? Ratapan pasal 4. Itu ratapan tentang nubuatan akhir zaman. Kalau sudah lihat di Lukas, zaman kedatangan Tuhan Yesus seperti Nuh, seperti Lut. Nah, saya mengatakan sama saudara, Tuhan cuma bilang sama saya, yang bisa menunda kedatangan antikris cuma 2, Tuhan dan revival. Yes. Tuhan dan lawatan. Amin Jesus. Makanya kalau hari-hari ini gereja melempem, gereja tidur, itu menyedihkan hati Tuhan. Serius saudara. Kita ini bangkit di masa-masa seperti ini. Yes. Bukan melempem. Yes. Karena yang bisa menahan antikris, saudara, firman Tuhan katakan, antikris pasti akan datang. Tidak bisa, tidak. Cuma bisa ditunda. Terlepas dari teologi apapun juga, saudara. Saya mau mengatakan sama saudara, di sini banyak sekali teologi. Saya akan sekolah teologi juga. Banyak teologi Grace, teologi Lutheran, Calvin, semuanya. Tapi saya mau katakan, teologi yang sama, semua percaya bahwa ada akhir zaman. Percayalah sama saya. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Akhir zaman ada nggak? Amin. Antikris ada nggak? Ada. Amin. Saudara mau tanya Bala Keselamatan, saudara mau tanya GPIB, HKBP, semuanya DKI percaya bahwa antikris ada. Pertanyaannya saya, kapan itu akan datang? Soon, sebentar lagi. Tuhan sudah perlihatkan saya, antikris sudah depan pintu kita. Saya kasih tahu sama saudara, kalau sampai antikris datang, chip 66 dipasang sama saudara, saudara mau jadi apa? Sebagai hamba Tuhan, saya sedih sekali. Dan Tuhan bilang, nah, mau gak kamu aku angkat barter? Maksudnya Tuhan, aku panggil kamu, aku tahan antikris. Oke Tuhan, deal. Tapi Tuhan, 2 syarat. Apa nak? Aku diangkat, aku dipanggil setelah aku lihat anakku menikah dulu, boleh gak? Sedih saya kalau anak. Saya sebagai orang tua itu, karena papi saya itu begitu modelnya, meninggal dikasih tahu Tuhan. Angkong saya juga begitu, meninggal dikasih tahu Tuhan. Kita tuh modelnya begitu. Saya tuh mau mati tuh tahu loh saudara. Karena kita hidup dalam roh, kita dekat dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Boleh nggak Tuhan? Aku lihat melodi sama harmoni nikah dulu. Minimal itulah sebagai orang tua, lihat anaknya di pelaminan itu kan sebuah kebahagiaan. Terus yang kedua, kalau boleh Tuhan, aku akan kerja keras sebelum kedatanganmu yang kedua kali. Sebelum apapun aku akan lakukan untuk menahan antikris. Saya kasih tahu sama saudara. Nih ya. Saya kasih tahu. Kayak saya nih. Gak usah kayak saya deh. Kayak misalnya yang belum nikah, yang jomblo. Rita. Contoh Rita lah dia. Dia punya planning 5 tahun lagi, 6 tahun lagi mau nikah, mau punya rumah, terus mau pergi honeymoon. Saya mau katakan sama saudara, kalau antikris datang, gak ada artinya itu semua. Bangunan ini pun gak ada artinya. Infrastruktur yang dibangun semuanya gak ada artinya. Pak, tahu dari mana antikris depan pintu? Saya kasih tahu sama saudara, terpilihnya Joe Biden itu adalah salah satu mempercepat antikris datang. Buktinya apa? Menteri Pertahanannya dia cium-ciuman laki sama laki. Betul nggak saudara? Yes. Saya kemarin lihat
2009 sebelum COVID, sebelum pandemi. Itu ada di bantaran begitu banyak. Bukan hanya ribuan, bukan hanya ribuan, tapi puluhan ribu. Itu tempat itu kan saya lihat di YouTube itunya. Cerita tentang apa saya lupa. Dia menunjukkan bahwa ada satu tempat tuh itu disco gitu ya. Apa namanya? Festival gitu sih. Wah, lampunya bagus, terus ada DJ-nya. Tahu nggak saudara? Semuanya laki loh, dan ciuman nggak pakai baju. Saya katakan sama saudara, udah seperti zaman lu belum? Udah seperti zaman lu belum? Kalau saudara nggak pelek mata saudara, saudara masih jelek di rumah, saudara masih sembunyi di rumah, saudara nggak mau penginjilan, saudara sedang mempercepat antikris datang. Percuma masa depan. Yes, amin Jesus, thank you. Saya cuma sebagai hamba Tuhan sedih kalau anak saya kena, saudara. Firman Tuhan katakan, kalau kamu nggak pakai ciuman, kamu dibakar, kamu dikulitin. Saya katakan COVID ini tuh nggak seberapa, nggak ada artinya ini. Ini hanya sarana untuk kita punya iman yang lemah supaya nanti waktu dia datang kita ngikutin dia. Aku nggak mau. Ogah. Amin juga. Amin. Dan Tuhan bilang sama saya, sekarang yang menjadi penahan-penahan siapa? Gak ada. Hamba Tuhan yang bergerak di revival, diambil Tuhan. Pak Petrus Agung diambil Tuhan. Ini diambil Tuhan. Semua yang bergerak. Tinggal saya masih muda, tinggal saya sendiri. Saya waktu 2020 kemarin, waktu masa-masa COVID, saya nggak berhenti, saya baksos kemana-mana, saya ke Jawa malah peperangan terus. Karena saya tahu kalau itu antikris datang, penderitaannya itu mengerikan sekali. Saya pernah dibawa ke satu alam, saudara. Saya mulai darah di mana-mana. Harga manusia nggak ada artinya. Gimana nggak ada artinya? Ibu makan anaknya sendiri kok. Ibu makan anaknya sendiri. Artinya kelaparan besar terjadi di dunia ini. Saya katakan sama saudara, bahaya loh. Banyak yang dilawan Tuhan. Akhirnya saya pulang dari menara doa. Saya bilang anak saya, Dek, Papi dikasih umur panjang sama Tuhan. Sampai kapan Papi? Sampai kamu merit. Wah, puji Tuhan. Terus anak saya bilang, emang Papi ada perjanjian apa sama Tuhan? Kok kayaknya Tuhan tuh sayang banget sama Papi? Saya coba bilang, enggak. Nanti aku cerita banyak. Ini yang saya ceritakan ini, saya nggak belum ceritakan sama anak saya. Cuma Tuhan bilang gini, ibadah ini, ayo, siapa yang mau menjadi penahan-penahan antikris? Nggak banyak. Sorry ya, sekarang ini bukannya nggak penting. Gereja fokusnya kepada misalnya building karakter, gimana menjadi suami yang baik, bukannya nggak penting. Gimana jadi istri yang baik, bukannya, itu semua penting. Gimana caranya menjadi leadership yang hebat. Saya beberapa kali ikut seminar-seminar itu. Tapi di akhir zaman itu, bukan itu nggak penting. Tapi saudara, Tuhan mau 1 orang, 2 orang, 3 orang yang mau bayar harga. Amin Jesus. Saudara, kalau mau lihat anak cucumu menikmati hidup di dunia ini, revival terjadi, ayo bayar harga. Amin. Pak, saya lakukan apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Kalau kamu bisa bikin makanan, kasih anak-anak jalanan makanan. Pak, saya bisa apa? Saya bisa cuma misalnya contoh, saya bisa menabur, bikin gereja, tolong. Ayo kita waktunya bergerak. Pak, saya nggak punya apa-apa, punya doa nggak? Doa. Ya udah, doa pagi datang. Pak, saya nggak punya naik Grab, jalan kaki. Rumahmu mana? Bogor, bagus. Pagi-pagi. Dari Bogor sampai ke Gajah Mada. Ini anugerah Tuhan. Makanya saya bilang sama saudara, ayo sama-sama kita berdoa. Dan saya doa hari ini kita semuanya orang-orang yang luar biasa. Penahan sudah depan mata. Antikris sudah depan mata. Kita minta Tuhan supaya jadi penahan-penahan yang kuat dan dapat perkasa. Ada beberapa pasukan di tempat ini, bahkan ada yang bukan yang dipanggil Tuhan pun kena masalah COVID, tapi dia tetap terus melayani Tuhan. Karena hari-hari ini kita nggak ada waktu lagi. Saya kemarin khotbah di Anayut, saya bilang
Kamu pengen punya masa depan gak 10 tahun lagi? Punya, pengen om. Pengen kemana kamu? Saya pengen S1. Oke. Kalau kamu mau begitu, ayo kita berharga sama-sama ini. Amin saudara. Ayo hidup lebih benar di hadapan Tuhan, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini saudara, kita menjadi orang-orang yang tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita selama ini lemah. Jangan melihat ke belakang lagi, tapi lihat Tuhan yang sedang bekerja buat saudara. Yang berjaga tangan. Saya mau lihat tangan-tangan terangkat yang membayar harga angkat tangan saudara. Ya. Saya berdoa saudara ya, cinta Tuhan gila-gila. Ini doa saya. Dan saya percaya. Saya kaget juga sih. Saya bilang sama pasukan. Saya bilang sama Opau kan cuma malam saya kesini. Saya bilang gini, ini masa-masa COVID begini yang datang biro ya. Terus dia bilang, udahlah Pastor, gak usah mikirin yang datang, nanti yang ngisi malaikat. Cuma saya bilang dia bilang percaya. Tuhan bilang sama saya, percaya. Saya mulai WA satu-satu pasukan-pasukan yang di sana, yang di selatan, yang di utara, datang ya. Saya tahu kalau sampai hari ini tempat ini penuh. Saya katakan sama saudara, Tuhan sedang disenangkan. Amin. Akan terjadi lawatan yang luar biasa. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus.